Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan penilai yang kami hormati, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Agus Priyono, mengajar di SMA Negeri 1 Beras Boyolali. Di sini saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran dengan materi beriman pada hari akhir pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 7.00 sampai selesai. Dewan penilai yang kami hormati, inilah video praktek pembelajaran dengan peserta Agus Priyono. Selamat menyaksikan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasanya yang ada di slide ini, kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Semuanya berdoa, mulai. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Merdeka. Oke, sebelumnya Pak Agus ingin ngecek dulu, tolong yang ada kalian melihat bahwa kalian ketika ada sampah silahkan kalian bersihkan terlebih dahulu, pakaiannya dirapikan, dan tolong ini sini depan diisi terlebih dahulu. Oke, sebelumnya Pak Agus ingin mengecek kehadiran kalian. Terlebih dahulu ya. Alivia, Amalia, Andika, Ana, Bayu. Jadi alhamdulillah pada hari ini semua masuk ya. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Pak Agus ingin memberikan yang namanya ice breaking supaya kalian bisa lebih semangat dalam menempuh pembelajaran dan lebih fokus lagi. Nah, ice breaking ini sudah Pak Agus tampilkan di layar depan. Nanti silahkan kalian ikuti saja. Oke? Tombol fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus, 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 fokus. Ya, oke anak-anakku sekalian, pada hari ini hari yang sangat cerah sekali. Walaupun ada mendung pada hari ini, tapi kita tetap bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia. Kenapa?
Karena mungkin orang lain dia tidak merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Mungkin ada yang pada saat ini sudah. Maka anak-anakku, bersyukur itu tidak hanya di lisan, tetapi bersyukur itu dalam takaran hati dan kita aplikasikan dalam perbuatan. Oke anak-anakku, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, aku ingin menyampaikan yaitu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke. Yang pertama adalah kita akan mempelajari yang namanya menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada hari akhir. Dengan indikatornya adalah yang pertama adalah menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya hari akhir. Dan yang ketiga, menjelaskan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari akhir. Kita akan memahami pula tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalau nanti akan menggunakan metodenya, itu adalah problem based learning (PBL). Ya. Sehingga kita nanti akan menggunakan model itu supaya pembelajaran ini aktif dan kalian nanti saya minta untuk bisa melaksanakan. Ini tujuan yang harus kita capai apa? Yang pertama adalah setelah kegiatan ceramah dan diskusi tentang makna beriman kepada hari akhir, peserta didik mampu menjelaskan makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan ceramah dan diskusi tentang dalil-dalil beriman kepada hari akhir, peserta didik mampu mengidentifikasi dalil-dalil beriman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang ketiga adalah setelah kegiatan ceramah dan diskusi tentang dalil-dalil beriman kepada hari akhir, peserta didik mampu menjelaskan dalil-dalil beriman kepada hari akhir. Karena sebelumnya Pak Agus ingin kalian mengerjakan soal-soal yang Pak Agus berikan. Kita coba dulu kita mengetahui pemahaman kalian terkait materi yang nanti kita akan ajarkan. Itu tentang iman kepada hari akhir. Silakan buka HP semuanya. Ambil HP kalian. Alamatnya itu ada yang sudah Pak Agus kirimkan di WA group. Oke, sudah dibuka semuanya? Silakan dikerjakan. Oke, anak-anakku sekalian, ketika kalian kelas 10, kelas 11, mestinya kalian sudah diajarkan tentang pelajaran beriman. Atau mungkin SD, SMP, rukun iman kalian sudah pelajari. Dan di kelas 12 ini, kalian akan semakin mendalami materi tentang apa itu rukun iman. Maka pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah beriman kepada hari akhir. Sekarang Pak Agus tanya, beriman kepada hari akhir. Berarti rukun iman kepada hari akhir itu masuk dalam rukun iman yang kelima. Yang mana rukun iman itu ada 6. Kita sudah mempelajari kelas 10 mungkinnya rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang dimaksud beriman kepada hari akhir. Sedangkan ketika digabungkan beriman kepada hari akhir, kita adalah meyakini dan percaya bahwa akan datangnya kehancuran
di dunia dan di alam semesta beserta isinya. Nah, sekarang Pak Agus tanya, kapan hari akhir itu atau kiamat kita akan datang? Tidak tahu, karena itu rahasia ilahi, rahasianya Allah. Oke anak-anakku, itu tadi yang dimaksud tentang beriman atau definisi makna beriman kepada hari. Cukup paham ya? Paham ya? Paham. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah akan kita pelajari yang namanya dalil. Dan di situ Pak Agus sudah tampilkan dalil nakli hari akhir atau tentang hari kiamat. Sesuai yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Ini Pak Agus belajar terlebih dahulu. Habis itu nanti kalian bersama-sama baca gitu nggih. Agus belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfus. Sadaqallahul adzim. Oke anak-anakku, luar biasa bacaannya, sangat bagus sekali, kompak, merdu, gitu. Bacaannya, pantunannya enak. Oke, Pak Agus akan menuntut salah satu untuk bisa membacakan ayat ini. Oke, untuk saudari Hebi untuk bisa membacakan ayat ini. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfus. Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan. Apakah Al-Qari'ah itu? Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan burung-burung seperti bulu yang berhamburan. Mendengarkan saja, kita pun takut gitu ya. Maka kita tetap berdoa dan kita yakini hari akhir itu tetap ada, tapi kita tidak tahu kapan hari akhir itu akan datang. Maka kita tambah ketakwaan kita itu kepada Allah. Kita tambah keimanan kita itu kepada Allah. Kita tambah ibadah-ibadah yang tadinya wajib menjadi kebutuhan, yang tadinya sunnah menjadi wajib. Kita gunakan. Oke anak-anakku, itu tadi dalil nakli terkait dengan kiamat. Masih banyak sekali, masih banyak lagi dalil-dalil terkait hari kiamat. Maka nanti tugas kalian untuk bisa mencari, menggali informasi terkait masalah itu. Aku akan menjelaskan selanjutnya adalah macam-macam hari akhir. Macam-macam kiamat atau hari akhir itu ada dua. Yang pertama adalah kiamat sughra. Kiamat sughra itu kiamat apa? Kecil. Oke, coba Bima untuk bisa membacakan kiamat sughra atau kiamat kecil. Kiamat kecil adalah yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya kematian. Contohnya kematian. Maka ada ayat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari
kiamat. Nah ini sesuai yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 180. Nah, sekarang yang perempuan. Ayo yang perempuan, yang kedua adalah kiamat kubro. Oke, seperti dalilnya dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar. Maka itulah yang dinamakan kiamat kubro atau kiamat besar. Oke anak-anakku, Pak Agus di sini tadi sudah menjelaskan beberapa teori dan menjelaskan tentang dalilnya. Di sini Pak Agus punya satu buah video, silahkan kalian saksikan video ini. Dan nanti silahkan kalian bisa mengomentari video yang saya tayangkan atau Pak Agus tayangkan ini. Siap ya untuk menyaksikan ya? Oke. Ya anak-anakku, tadi kalian sudah menyaksikan sebuah video dari Pak Agus. Saatnya Pak Agus ingin bertanya apa yang kalian dapatkan dari video tersebut dan gambarnya seperti apa. Oke, siapa yang ingin menyampaikan atau memberikan komentar terkait video tersebut? Oke, ya dok, silakan berdiri dok. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Pak Agus. Tangkap dari penjelasan Eva itu satu, walaupun dia lari pasti akan kena. Berarti ketika waktunya hari akhir itu terjadi, tidak ada satupun yang akan selamat. Bagus. Siapa lagi? Oke, Pak Judul. Dari video tersebut kita pada dasarnya kiamat yang akan datang, dan kita membuat sadar bahwa kita harus menambah keimanan kita pada hari akhir dan kepada. Oke, terima kasih Pak Judul yang sudah menyampaikan komentar tadi. Luar biasa yang Pak Agus tangkap terkait penjelasan Pak Judul tadi adalah kejadian yang sangat dahsyat yang menjadikan diri kita itu semakin beriman dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Oke anak-anak sekalian, Pak Agus punya 4 masalah yang harus kalian pecahkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita dan metode yang Pak Agus sampaikan di awal tadi. Pak Agus punya 4 masalah. Yang pertama masalahnya adalah mengetahui makna beriman kepada hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Nah itu silahkan kalian cari. Yang kedua, makna beriman kepada hari akhir menurut Al-Quran. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang menyebabkan kehancuran alam semesta. Dan yang terakhir adalah peristiwa yang akan terjadi pada hari akhir sesuai dalil nakli dan dalil akli.
Maka Pak Agus sudah bentuk di WA group kemarin. Nah, tugasnya memang ini. Makanya sudah Pak Agus bentuk dan sudah diputuskan bahwa ketua kelompok 1 itu adalah nanti ada Mas Wahid, kelompok 2 itu Mas Fajrul, ketua untuk kelompok 3 itu Mas Jafi, dan untuk ketua untuk kelompok 4 itu adalah Mas Sangka. Paham untuk masalah ini? Nah, ketika sudah paham, maka laksanakan tugas kalian, yaitu kalian diskusi dan kalian bentuk kelompok, kalian buat kelompok dan kalian diskusikan masalah-masalah yang ada yang Pak Agus sudah sampaikan di depan tadi. Oke, sanggup? Sanggup? Oke, silakan kalian membentuk kelompok sesuai yang sudah dibagi tadi. Silakan. Dan anakku, terima kasih sudah kalian bentuk kelompok kalian sesuai yang sudah disepakati kemarin. Silakan kalian untuk mendiskusikan masalah yang sudah aku sampaikan di awal tadi, dan kalian selesaikan dan kalian nanti melakukan yang namanya presentasi, ya, masing-masing kelompok, dan nanti silakan ditanggapi dengan bijak dan ditanggapi ketika ada sesuatu yang tidak yang mengganjal nantinya. Itu nggih? Oke, silakan dimulai untuk diskusi. Ini yang dimaksudkan itu ya, anak-anakku, cukup ya untuk diskusinya ya. Kita lanjutkan dalam tahapan presentasi dari masing-masing kelompok, dan nanti silakan ada tanggapan dari kelompok lain ketika ada kelompok entah 1, 2, 3 atau 4 yang presentasi, dan kelompok yang lainnya nanti berikan tanggapannya. Gitu nggih? Oke, mulai saja untuk kelompok 1 terlebih dahulu, Mas Wahid untuk bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang makna iman kepada hari akhir berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang pertama, menurut biologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka Imam At-Tabari dari Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia bagaimana berikut ini. Yang pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah atau sudah habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut akan naik sehingga hancurlah bumi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk, berikan aplaus dulu pada kelompok 1 yang sudah presentasi. Oke, tadi presentasi dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan terkait kelompok 1 ataupun pertanyaan? Oke, kelompok 2 untuk dapat bertanya untuk kepada kelompok 1, silakan. Baik, di sini saya akan bertanya tentang diskusi yang kalian sampaikan. Berapa jarak normal matahari dengan bumi dan berapa waktu daya sampai ke permukaan? Jarak matahari dengan bumi itu sekitar 150 juta kilometer. Sedangkan untuk waktu sinar matahari sampai ke bumi itu 8 menit 20 detik. 8 menit 20 detik, sehingga bisa memancarkan cahayanya
sampai ke bumi. Oke, minta aplausnya lagi untuk yang sudah tanya dan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang makna iman pada hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir menurut Al-Quran itu yang pertama kiamat kubro atau kiamat kecil. Kiamat kubro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan, hanya Allah SWT saja yang maha tahu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah kata, kesimpulan yang mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diberikan ketua dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang banjir, hal yang menyebabkan keracunan galaksi Israel. Yang pertama, tabrakan antara galaksi Bima Sakti dan Andromeda. Bukan rahasia umum lagi bila memang para ilmuwan sepakat bahwa suatu saat Bintang merupakan fenomena alam di mana seluruh kota kita menyatu jadi satu rukun bintang raksasa yang akan menyedot bagi seluruh alam semesta beserta isinya. Jika hal ini terjadi, tentu sudah tidak ada lagi kehidupan di bukan itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, tadi sudah kelompok 1, 2, 3 mempresentasikan dengan baik. Akhir ini kelompok 4 harus lebih mantap lagi untuk presentasinya. Ya, silakan untuk kelompok 4 menyampaikan apa yang sudah didiskusikan. Berdirinya saya di sini mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema peristiwa yang terjadi pada hari akhir sesuai dalil Nabi ataupun ahli. 1. Munculnya kabut atau Tuhan. Tuhan adalah otoritas dari langit yang akan memenuhi bumi selama 40 hari, 40 malam. Gerhana tersebut muncul di 3 bagian bumi, yaitu bumi bagian timur, bumi Asia, bumi bagian barat, di benua Amerika dan Jazirah Arab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, kalian sudah melakukan yang namanya presentasi dan sangat luar biasa sekali dari pengetahuan yang sudah kalian cari. Sudah banyak sekali kalian dapatkan pengetahuan dan beberapa masalah yang aku sampaikan tadi dan yang ada. Dan alhamdulillah kalian sudah memberikan pengetahuan bagi teman-teman semua yang kiranya belum memahami. Maka Pak Agus ingin memberikan refleksi pada pertemuan kali ini bahwa iman kepada hari akhir kita adalah percaya adanya hari akhir melalui hati, lisan dan perbuatan. Sehingga apapun perbuatan kalian, ketika kalian sudah kalian dasarkan itu adalah iman, maka yang akan tertuju itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan hal-hal yang notabene-nya adalah atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita akan selalu kita iringi dengan hal-hal semacam itu, sehingga ibadah kita semakin kuat, semakin khusyuk, dan semakin kita percaya bahwa hanya Allah lah yang nanti menolong kita di dunia ataupun di akhirat. Anak-anak sekalian, mungkin itu yang bisa Pak Agus sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetapi sebelum Pak Agus mengakhiri, Pak Agus ada sedikit evaluasi untuk kalian. Link video ataupun link post-test sudah saya upload di WA Group. Maka silakan kalian buka HP kalian masing-masing dan kalian kerjakan WA post-test yang sudah Pak Agus kirimkan. Oke,
Sekian anak sebelumnya kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Abdullah dan Kafatul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap gerak. Gerak.